Kamera warga merekam kebakaran yang melanda lapak barang bekas di Desa Masangan Kulon, Sidoarjo, Jawa Timur. Api diduga muncul dari bagian depan lapak yang merupakan sambungan kabel listrik. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar hingga membuat warga yang sedang melintas panik. Akibatnya seluruh bangunan dan 1 unit mobil pick-up ludes terbakar. 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk membantu memadamkan api. Beruntung, api tidak menyebar ke bangunan rumah warga. Tak ada korban akibat kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ke-11, puluhan desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah masih terendam banjir. Ketinggian air mencapai 1 meter. Ini keadaan sekitar. Ya, siapa? Ya, beginilah kondisi warga Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, yang masih terendam banjir hingga hari ke-11. Walau sudah berangsur surut, masyarakat masih menggunakan perahu untuk beraktivitas karena di beberapa titik lokasi ketinggian air masih mencapai 1 meter. Sebelumnya banjir melanda 12 kecamatan di Pati, Jawa Tengah. Banjir berangsur surut menyisakan 7 kecamatan dengan 60 desa yang masih terdampak. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini banjir Pati, kita bergabung dengan rekan Vindi Agil di Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selamat malam Vindi, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik, selamat malam Rini yang ada di studio dan rekan yang ada di rumah. Saat ini saya melaporkan dari Dukuh Ngantru, Desa Mustokoharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, yang mana saat ini genangan air masih menggenangi pemukiman warga ya. Saat ini bisa saya laporkan walaupun ketinggian air di sini sudah mengalami penyurutan antara 20 hingga 30 cm, tapi akses mobilitas warga masih tetap menggunakan sampan atau perahu. Kita bisa lihat di sini Rini, walaupun sudah mengalami surut, warga masih tetap beroperasi menggunakan sampan dan perahu untuk mobilitas mereka sehari-hari. Karena ketinggian jalan desa ini, jalan utama desa ini masih menyentuh angka 40 sampai 50 cm yang mana sebelumnya, sebelum mengalami penyurutan, air di jalan desa ini mencapai hingga 60 sampai 70 cm. Dan di bagian sebelah sana, ujung sebelah sana, bertepatan dengan Sungai Silugonggo, itu ketinggian air masih mencapai 1 meter ini. Dan kita bisa laporkan di sini Rini, air di area banjir ini sangat keruh dan berbau sehingga masyarakat ini mengeluhkan terkait adanya penanganan kesehatan yang harus diprioritaskan untuk masyarakat desa atau Desa Mustokoharjo atau Dukuh Ngantru ini. Pasalnya mereka sudah mulai terjangkit gatal-gatal, demam, sehingga perlu ada prioritas kesehatan dari pemerintah Kabupaten Pati. Dan tercatat kita tadi sempat ngobrol dengan beberapa warga di sini. Mereka baru mendapatkan pelayanan kesehatan itu sebanyak 1 kali dan mereka ini menginginkan adanya perawatan secara intensif atau pelayanan kesehatan secara intensif yang harus diberikan kepada mereka karena mereka ini tidak ingin penyakit yang menyerang mereka semakin menjadi-jadi. Begitu ini yang dapat kami laporkan dari Dukuh Ngantru. Ya, Vini, tadi Anda menyebutkan bahwa warga mulai terserang penyakit. Sudah adakah bantuan obat maupun tim medis yang dikerahkan ke sana? Baik, Rini, dari penuturan warga di sini itu baru sekali diberikan pelayanan kesehatan gratis dari pemerintah Kabupaten Pati yang mana mereka ini menginginkan pelayanan kesehatan ini secara intensif sehingga penanggulangan permasalahan penyakit gatal-gatal dan lain sebagainya, bahkan penyakit kulit ini bisa teratasi secara maksimal. Karena di sini Rini, banyak anak-anak sekolah, banyak warga yang beraktivitas menggunakan sampan ini karena mereka itu tergenang air sehingga banyak sekali terserang penyakit. Begitu Rini.
Baik, Vindi, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ke informasi lain, pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung berencana menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda Jakarta seperti beberapa hari lalu. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Banjir yang terjadi pada akhir pekan lalu menjadi evaluasi penting bagi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home bagi pegawai dan pekerja jika banjir parah kembali melanda. Hal itu disampaikan Pramono Anung di sela-sela peluncuran bus sekolah ramah disabilitas di Balai Kota Jakarta pada Rabu siang. Menurut Pramono, curah hujan tinggi yang terjadi pada akhir pekan lalu belum diperlukan kebijakan work from home lantaran jatuh di hari libur panjang. Namun, jika kondisi serupa terjadi pada hari kerja, Pemprov DKI tidak akan ragu memberlakukan WFH. Tidak hanya bagi pekerja, kebijakan pembelajaran jarak jauh juga diberlakukan untuk dunia pendidikan. Kalau memang akan terulang kembali, dan mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan tidak. Karena kemarin ketika curah hujan di hari Sabtu Minggu, kebetulan kan lagi libur panjang sehingga tidak memerlukan work from home. Tetapi kalau kemudian ada indikasi seperti itu dan di hari biasa, saya akan memutuskan untuk dilakukan work from home terutama untuk anak-anak didik kita. Selain menyiapkan kebijakan WFH dan pembelajaran jarak jauh, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terus berupaya mengantisipasi banjir. Seperti melalui operasi modifikasi cuaca atau OMC dan optimalisasi seluruh pompa air yang menjadi kunci agar genangan di Jakarta dapat cepat surut. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, dan instansi terkait mencabut sertifikat hak guna usaha di atas tanah milik Kementerian Pertahanan di Lampung. Keputusan diambil menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2015, 2019, dan 2022. Ya, BPK menemukan adanya penerbitan sertifikat HGU seluas sekitar 85.244,925 hektar. Lahan terbukti berada di atas tanah milik negara, yaitu aset Kementerian Pertahanan, TNI Angkatan Udara, tepatnya tanah Lanut Pangeran M. Bunyamin di Lampung. Seluruh sertifikat HGU yang terbit di atas tanah Kemhan TNI AU diputuskan untuk dicabut. Bapak Jambitsus, ditemukannya adanya hak guna usaha atau sertifikat HGU seluas 85.000 hektar, 85.204